Taswata TV, media tasfiyah wa tarbiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya dan rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman." Ini setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan anak dan istrinya itu tinggal di Mekah. Kemudian beliau alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah ini dijadikan sebagai negeri yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengamankan Mekah ini dan orang yang di dalamnya pun aman, baik dari sisi syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan di dalam Mekah, maupun dari sisi qadar, takdir, Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab terjaganya keamanan di Mekah ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wajnubni wa baniya na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan terhadap berhala. Para jamaah sekalian, di sini kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, orang yang sangat dicintai Allah dengan derajat kecintaan tertinggi. Khalil itu orang yang dicintai dengan derajat kecintaan tertinggi. Akan tetapi dengan kedudukan beliau yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ini masih takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita yang tentu keimanan kita jauh lebih rendah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh lebih rendah keimanan kita dari anaknya beliau alaihissalam. Ini lebih layak untuk takut terhadap jatuh ke dalam kesyirikan. Para jamaah sekalian, perkara kesyirikan ini kita jangan bermudah-mudahan di dalamnya, jangan kita sepele di dalamnya, jangan kita bergampangan di dalamnya, tapi harus benar-benar kita waspada dan menghindari berbagai macam sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, baik itu terkait dengan televisi kita di rumah, Android kita. Itu semua harus kita jaga dari perkara-perkara yang kiranya dapat mengantarkan kepada kesyirikan, atau memang perkara yang memang kesyirikan. Ramalan-ramalan, acara-acara perdukunan, acara-acara sulap yang mengklaim dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi beberapa hari yang akan datang. Ini kita jangan menyepelekan hal ini. Yang kemudian na'udzubillah kita sajikan juga untuk keluarga kita, nonton bareng-bareng dengan keluarga kita, na'udzubillah. Atau acara-acara kemusyrikan lainnya yang memang di sebagian tempat diadakan di pasar-pasar. Bahkan saya pribadi pernah melihatnya di bulan Ramadan setelah pulang dari tarawih, ada acara kesyirikan, acara kebal-kebalan, kemusyrikan setelah tarawih. Dan begitu ramai orang yang melihatnya. Ini menunjukkan
sepilihnya masyarakat kita terhadap kesyirikan dan ketidaktahuan masyarakat kita akan kesyirikan. Maka perkara kesyirikan ini jangan kita sepilihkan. Mempelajari tauhid jangan kita sepilihkan. Jangan karena kita sudah memandang kita ini paham akan tauhid kemudian sepilih. Amr bin Luhai al-Khuzai, orang yang pertama sekali membawa peribadatan kepada berhala ke negeri Arab. Itu awalnya kan bukan orang yang beribadah kepada berhala. Orang yang bertauhid awalnya, cuma tentu dia punya kelemahan tauhid. Dia punya kekurangan pemahaman akan tauhid sehingga kemudian ketika Amr bin Luhai al-Khuzai ini pergi ke negeri Syam, dia melihat orang-orang beribadah kepada berhala, dia menganggap itu baik. Karena lemahnya pengetahuan dia. Sehingga kemudian dia mengatakan, berikan kepada saya berhala, kemudian nanti saya bawa ke Mekah. Awalnya dia bertauhid, awalnya dia tidak beribadah kepada berhala. Sehingga kemudian karena perbuatannya ini tersebarlah peribadatan kepada berhala di Hijaz, di Mekah. Kemudian karena Mekah ini adalah pusat, kemudian orang-orang yang di sekitar-sekitarnya juga ikut menjadi penyembah berhala. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini menyeret ususnya di neraka karena besarnya dosa dia dalam perkara kemusyrikan ini. Kita sebagai kepala keluarga jangan sampai menjadi Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai, membawa kemusyrikan ke dalam rumah-rumah kita. Kita bawa media-media bacaan mengandung kemusyrikan, ramalan-ramalan bintang, membawa acara-acara kemusyrikan yang sekarang banyak sekali terdapat di dalam channel-channel televisi swasta. Na'udzubillah. Kemudian itu kita sajikan dengan keluarga kita, nonton bareng bersama mereka. Na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dari kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepadanya agar mematikan kita dalam keadaan dia ridha terhadap kita, berada di atas tauhid. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.